lupa ngecas baterai cuma 20%. Nah, kita bisa jalan saja. Sempat vakum beberapa tahun karena berbarengan dengan munculnya teknologi hybrid ini, itu berbarengan juga dengan pengembangan mobil bensin dan mobil diesel pada saat itu. Dengan teknologi intelligent safety-nya ini, mobil ini bisa berjalan sendiri dengan kondisi yang aman pada saat di kondisi macet atau pada saat kita berjalan keluar kota. Dalam 2 tahun terakhir, pertumbuhan pasar otomotif dan juga kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari yang tadinya level niche saja, sehingga sekarang sudah tumbuh jadi double market share. Tapi ada yang menarik di sini yang mungkin kita bisa bahas dalam podcast ini, di mana apakah pertumbuhan yang secepat ini dibarengi dengan minat masyarakat yang memang sudah mulai beralih ke EV dan hybrid, atau ada masyarakat yang masih berpikir tentang range anxiety. Kita akan kulik dan bahas isu tentang range anxiety ini, sebuah momok yang memang mungkin masih dipertanyakan oleh konsumen Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Julia, saya akan menjadi host untuk podcast ini. Ini adalah podcast pertama kami dari DFSK, yaitu DFSK Autotalk by Sokonindo Automobile. Kedepannya kami akan menyelenggarakan podcast ini secara rutin setiap bulan, dan tentunya kami juga akan mengundang berbagai macam pakar otomotif di Indonesia. Kita akan share dan berbagi tentang insight, kemudian teknologi, tren-tren menarik yang sedang berkembang di industri otomotif. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita berkenalan dengan narasumber kita yang hadir pada hari ini, yaitu Pak Ihsan. Ya. Selamat pagi Pak Ihsan, apa kabar? Pagi, Mbak Mungkin boleh Lili. diperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Terima kasih pendengar DFSK Autotalk di seluruh Indonesia. Ini saya tersanjung sekali ini karena menjadi narasumber pertama di DFSK Autotalk ini. Perkenalkan, nama saya Ihsan Arya Putra. Saya di DFSK atau di Sokonindo Automobile itu sebagai product expert yang menangani line up produk yang ada di DFSK Indonesia. Secara bergabung dengan DFSK kurang lebih saya diawali di tahun 2017. Jadi perjalanan DFSK di Indonesia kurang lebih selama 8 tahun. Saya juga berkontribusi di DFSK ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ihsan, menarik sekali. Product expert, berarti Pak Ihsan ini adalah orang di balik segala sesuatu atau informasi tentang produk yang diproduksi oleh DFSK ya, baik itu teknologinya atau mungkin segala informasi yang berhubungan dengan itu ya. Pak Ihsan sepertinya sangat expert di sini, jadi mungkin kita di sini bisa sharing, sharing juga ya untuk produk-produk DFSK. Ya, sebagai edukasi juga bagi masyarakat di Indonesia terkait tentang kendaraan. Sekarang kan ada listrik, ada hybrid. Betul. Berkaitan dengan listrik dan hybrid ini sebetulnya ada sesuatu yang menarik nih Pak, yang bisa kita kulik. Yaitu tentang range anxiety tadi yang sempat saya mention gitu ya. Nah, kalau boleh dipaparkan mungkin dari Pak Ihsan, gimana pendapatnya nih Pak? Jadi kita boleh cerita sedikit ya, bahwa kan sebenarnya mulai ramainya kendaraan listrik di Indonesia itu kan di awal tahun 2019. Ya. Nah, salah satunya PT Sokonindo lewat brand DFSK itu menjadi salah satu pionir tuh untuk kendaraan listrik di segmennya komersil kitanya. Nah, di 2019 itu mulailah masuk brand-brand yang ada di Indonesia untuk memasarkan produk-produk kendaraan listrik di Indonesia. Tetapi memang saat itu karena ya namanya manusia ya. Jadi pada saat mulai beralih ke suasana baru, kayak seperti dari mobil konvensional ke mobil listrik, itu pasti ada sesuatu kekhawatiran karena adanya perubahan gaya berkendara, salah satunya yang tadinya biasanya menggunakan bensin, dan di mana pom bensin atau SPBU di Indonesia cukup banyak. Nah, beralih nih ke mobil listrik, ada kecenderungan keraguan-raguan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari market share-nya sendiri, mulai dari kita hitung deh dari 3 tahun ke belakang aja, dari tahun 2023 sampai sekarang tahun 2025 itu penerimaan mobil listrik dan mobil hybrid di Indonesia itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu secara grafiknya itu naik.
dari tahun ke tahunnya itu, di mana Menarik ya. awalnya market share-nya itu dari 0,1%, terus naik menjadi 1%, malahan sekarang secara total di tahun 2025, akhir tahun 2025 kemarin, kalau kita lihat di data Gaikindo, Mhm, itu antara pengguna mobil listrik dengan mobil hybrid, mhm. itu naik market share-nya itu menjadi sekitar 43%. Wow, Seperti itu. menarik ya. Ya, itu dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 3 tahun saja. Ya. Seperti itu, 3 tahun saja. Nah, itu menandakan bahwa emang banyak faktor sih sebenarnya, banyak Mhm. faktor. Mulai dari kan apa namanya, digembar-gemborkannya bahwa mobil listrik itu kan salah satu alternatif untuk bagi pengguna kendaraan yang ingin nih hemat atau efisien dalam biaya operasional. Terus perawatannya juga mudah Mhm. seperti itu. Tapi kan itu tuh harus dicoba oleh masyarakat Indonesia. Nah, Betul. pada saat dimulainya dicoba oleh masyarakat itu ternyata banyak yang mengapresiasi bahwa oh bener loh, mobil bertenaga listrik ini baik itu hybrid maupun Mhm. mobil listrik itu sangat membantu sekali bagi saya atau bagi masyarakat pada saat menggunakan kendaraan atau mobil sehari-hari, bisa menekan nih biaya operasional. Entah itu jadi hilangnya biaya bensin atau jadi sedikitnya biaya bensin kalau di hybrid, Iya, yang tadinya dia harus mengeluarkan dalam 1 bulan itu beli bensin itu sekitar 3 juta rupiah, oh kok jadi 500.000, oh kok jadi cuman 1 juta. Itu iya. kan kita bisa rasakannya itu kan kalau kita sudah pakai seperti itu. Betul, Nah, betul. kalau kita lihat dari market, ya itu tadi, dia dari tahun ke tahun itu naik Selalu ada kenaikan naik. signifikan ya, Pak. Tapi kalau bisa dilihat sekarang apakah trennya, kalau dulu saya melihat bahwa mobil listrik atau mobil mobil, hybrid ini masih jadi Hmm. secondary car nih, Pak. Nah, sekarang nih trennya gimana kalau boleh tahu, Pak? Ya, jadi memang kalau boleh kita lihat di masyarakat itu, Mhm. pilihan akan mobil listrik dan mobil hybrid itu masih menjadi pilihan kedua. Jadi boleh dibilang bahwa bagi masyarakat itu, kalau saya ingin mencoba teknologi ini menjadi kendaraan kedua deh. Jadi di Mmm, rumahnya itu ada dua ada 2 kendaraan seperti kendaraan, itu, oke. ada dua kendaraan. Tapi memang ya mau tidak mau skema itu memang harus terlewati, karena kan yang namanya teknologi yang dibilang masyarakat Indonesia ini baru, ya harus dicoba kan. Betul. Seperti itu. Jadi alasannya kenapa masyarakat Indonesia ini masih menjadikan kendaraan hybrid ataupun kendaraan listrik itu menjadi kendaraan kedua, itu yang mana dia pada saat membutuhkan kendaraan yang bisa support secara langsung, dia punya dua kendaraan nih. Mmm, Jadi untuk kendaraan listrik atau hybrid digunakan untuk sehari-hari, tapi pada saat dia ingin perjalanan jarak jauh, perjalanan luar kota, nah dia masih menyediakan kendaraan konvensional, bensin ataupun diesel seperti itu. iya, tapi menariknya mungkin dengan tadi Pak Ihsan sampaikan bahwa sebetulnya kendaraan listrik dan hybrid pun sudah, menjawab kekhawatiran konsumen ya, dengan Ya. adanya range anxiety yang lebih panjang. Mungkin kalau kita ngelihat konsumen atau masyarakat Indonesia, termasuk saya sendiri, suka Mm, gitu ya Pak, bepergian jauh pada saat weekend staycation. Mungkin mm. nggak usah terlalu jauh ke Bogor atau ke Bogor, Bandung gitu Bandung, ya. ya. Saat memikirkan untuk pergi ke luar kota, itu biasanya memang difikirkan adalah jenis mobil yang kita pakai ini Mm. sebetulnya bisa tidak untuk, jarak tempuh yang, jauh gitu ya? Ya, memang jarak tempuh atau range anxiety itu masih menjadi fokus bagi masyarakat Indonesia pada saat memilih suatu kendaraan yang dijadikan sebagai alat transportasi. Seperti Mmm, itu. Nah, mobil listrik atau mobil hybrid sendiri pun itu bagi masyarakat itu masih menjadi momok bahwa bener nggak sih kalau saya menggunakan mobil listrik atau mobil hybrid itu perjalanannya bisa jarak jauh seperti layaknya mobil konvensional, konvensional seperti itu. ya. Karena kan kalau konvensional saya bisa bawa nih, misalnya setiap hari saya bekerja di Jakarta seperti itu. Terus suatu saat kayak seperti Mbak Yuli pengen liburan nih ke Puncak atau ke Bandung, Iya, itu kan jarak kilometernya lebih dari 100 kilo. betul. Seperti itu kan. Sebenarnya mobil listrik ataupun mobil hybrid saat ini itu juga kilometernya sudah di atas 100 ataupun sampai dengan 300 kilo. Seperti Mmm, itu. Itu ininya. Sehingga, nah itu tadi yang masih menjadi putaran-putaran pemikiran dari masyarakat Indonesia terkait tentang ini jarak tempuhnya gimana.
seperti itu. Nah, tapi teknologi dan juga produk-produk yang ditawarkan khususnya DVSK itu berusaha untuk memenuhi Harapan kebutuhan konsumen ya. ataupun pertanyaan ataupun kekhawatiran dari masyarakat terkait tentang mobil listrik ataupun mobil hybrid. Menarik sekali Pak. Kalau boleh kita kaitkan dengan produk DVSK ya Pak. Mm, Sekarang mungkin para pendengar DVSK Auto Talks juga masih penasaran gitu ya. mm. Dari sisi produk, sebetulnya apakah mungkin kita saat ini sedang mengembangkan produk tertentu untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia untuk terkait long anxiety ini, atau mungkin mungkin bisa di-spill oleh Pak Ya, Ihsan. paling menariknya gini, saya masih banyak di baik itu teman saya ataupun beberapa teman-teman dealer yang sering saya temui itu menganggap bahwa kendaraan listrik ataupun kendaraan hybrid tentunya itu dianggap bagi masyarakat ini teknologi baru. Ya, ini Makanya tadi teknologi. saya di awal saya bilang ini kan hal baru. Betul. Sebenarnya hal baru, tapi kalau untuk teknologinya sebenarnya hybrid maupun mobil listrik itu bukan teknologi baru di dunia otomotif sebenarnya. Seperti itu. Jadi kenapa saya ceritakan ini supaya pendengar dari DVSK Auto Talk ini itu bisa dapat pengetahuan bahwa sebenarnya mobil hybrid itu bukan teknologi baru, bukan ya. teknologi yang meluncur di tahun 2023, 2024 atau 2025. Sebenarnya sejarah mobil hybrid ini itu jauh panjang sekali kalau kita tarik benangnya historinya. Ya. Itu hybrid itu pertama kali muncul di di Eropa itu tahun 1890-an sebenarnya. Jadi kan kalau kita runut, saya aja belum lahir. Saya aja belum lahir waktu itu. Dan ya, Tapi baru diperkenalkan mungkin baru baru-baru diperkenalkan. ya. Baru diperkenalkan itu tahun 1899 itu pertama kali diperkenalkannya itu di Eropa oleh insinyur di Eropa yang dimana fokusnya itu sama seperti sekarang itu. Bagaimana cara menciptakan kendaraan, karena kan di tahun itu pertambangan minyak itu kan belum banyak ditemukan. Ya. Sehingga bahan bakar minyak ini masih menjadi hal yang mahal. Sedangkan kendaraan itu sudah dipikirkan oleh orang pada saat itu. Gimana caranya saya bertransportasi tidak capek tapi bisa bawa barang banyak, seperti itu. Nah, sehingga muncullah teknologi hybrid itu. Cuman teknologi hybrid ini sempat vakum beberapa tahun karena berbarengan dengan munculnya teknologi hybrid ini, itu berbarengan juga dengan pengembangan mobil bensin dan mobil diesel pada saat itu. Cuman mobil bensin dan mobil diesel itu mendapatkan kesempatan yang lebih cerah karena dari tahun 1899 tersebut itu ke tahun 1990-an itu bermunculanlah tambang-tambang baru di minyak ini yang sehingga harga bahan bakar pada saat itu turun karena banyaknya ketemu bahan bakar, sehingga bagi mungkin ya ini bayangan saya, mungkin bagi insinyur otomotif waktu itu karena mobil bensin dan mobil diesel ini lebih banyak sumber energinya sehingga mobil diesel dan bensin inilah yang dikembangkan sehingga vakumlah hybrid ini. Tapi vakumnya hybrid itu tidak berselang waktu yang cukup lama juga. Di tahun 90-an pun sekitar 1927 atau sekitar 1930-an itu mulai dikembangkan lagi sehingga sampailah saat ini. Jadi kalau kita boleh ceritakan secara historinya, hybrid itu muncul pertama kali dengan istilah hybrid electric vehicle. Mid electric vehicle yang itu tujuannya adalah membantu mesin konvensional untuk menggerakkan roda supaya bahan bakar efisien. Tapi dia hanya membantu saja. Kan kalau di mobil itu kan pada saat kita mau dari berhenti mau jalan itu kan bahan bakar itu kan disedot oleh mesin itu kan cukup banyak. Nah, insinyur berpikir nih gimana caranya saya menciptakan teknologi untuk membantu mesin ini supaya dia tidak banyak memakan bahan bakar. Muncullah teknologi pertama itu hybrid electric vehicle.
Nah, setelah itu berkembanglah yang namanya insinyur kan tugasnya memang meneliti seperti itu ya. Betul. Seperti itu. Tugasnya memang meneliti seperti itu, berkembanglah sehingga muncul istilah terbaru dari mid hybrid ini, yaitu dengan istilah seri hybrid. Seri hybrid electric vehicle. Oke. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Jadi mesin itu di mobil hanya untuk generator saja. Menarik. Mesin di mobil itu hanya untuk generator saja. Yang menggerakkan mobil itu adalah motor listrik. Seperti itu. Sehingga kan karena dia sebagai generator kan putaran mesin itu kan hanya istilah di otomotif itu idle saja, putaran rendah. Seperti itu. Cuman pada saat itu teknologi baterai yang belum berkembang. Sehingga baterainya masih kecil, jarak tempuhnya masih rendah, ya, iya. Masih 20 kilo, 40 kilo kan itu tidak menjawab keinginan kebutuhan ya benar kebutuhan, sehingga mobil bensin tetap dilirik jadi primadona seperti itu. Tapi melihat perkembangannya bahwa memang mobil hybrid itu sebetulnya sudah jauh sekali dulu gitu ya, dan sekarang baru diperkenalkan kembali ke konsumen Indonesia, dan saya melihat konsumen Indonesia sudah semakin terbuka ya Pak. Mungkin dari Pak Ihsan tadi juga sempat sampaikan bahwa memang kita generasinya berubah. Generasi Gen Z, milenial mungkin sekarang beli mobil ya, SUV dan sebagainya juga sudah semakin ingin juga mungkin menginginkan mobil yang nggak itu aja, tapi juga ada sisi lifestyle-nya. Apalagi kalau kita lihat mobil SUV hybrid dan EV ini juga sudah dibekali dengan teknologi yang sangat canggih ya tentunya. Gitu. Tapi kalau dari sisi DFSK sendiri Pak, kalau boleh dibocorkan mungkin sedikit, apakah mungkin dalam waktu dekat ada mobil terbaru yang mungkin bisa juga menjawab kebutuhan konsumen Indonesia? DFSK datang ke Indonesia dari tahun 2017 ya. Dari tahun 2017 kita bangun pabrik yang berlokasi di Cikande, Serang, Banten untuk mensupport produksi dan pemasaran produk di Indonesia. Dan kita juga di DFSK sendiri itu mengikuti permintaan atau keinginan dari masyarakat Indonesia terkait kebutuhan akan kendaraan atau otomotif. Ya, salah satunya kita berpartisipasi pada tahun 2019 itu menjadi penyuplai kendaraan listrik komersil pertama di Indonesia, dan dalam waktu dekat ini di tahun 2026 ini DFSK Indonesia sendiri lewat PT Sokonindo Automobile itu juga akan berencana untuk mengenalkan produk baru. Produk baru yang memang nantinya harapan kami itu menyesuaikan akan kebutuhan masyarakat di Indonesia, seperti itu. Jadi produk ini adalah sebuah kendaraan SUV yang diperuntukkan untuk keluarga, dengan desain teknologi yang disematkan di dalamnya itu adalah teknologi hybrid. Seperti itu. Sangat menarik sekali. Jadi dalam waktu dekat kita akan segera meluncurkan produk terbaru ini yang tentunya juga menjawab kebutuhan konsumen ya. Mungkin kalau boleh ini video ini ditayangkan nantinya mungkin produknya udah free launch sekali. Sudah pre-launch, pre-booking mungkin ya? Pre-booking. Masa pre-booking. Jadi mungkin untuk sesi pre-booking ini untuk DFSK itu kalau tidak salah untuk e-Vibe Plus itu sampai 28 Juli ya. Jadi untuk para pendengar DFSK Autotalks tentunya bisa juga scan barcode. Saya rasa nanti akan ditayangkan juga di screen. Scan barcode karena akan banyak sekali promo menarik yang ditawarkan oleh DFSK jika ikut pre-booking session ini. Tapi yang menariknya itu namanya itu DFSK E5 Plus. E5 Plus. Kenapa ada plusnya? Jadi sebenarnya kenapa dinamakan DFSK E5 Plus? Karena banyak plus-plusnya. Boleh mungkin dielaborasi lagi Pak, silakan. Yang pertama itu adalah dia itu adalah kendaraan SUV PHEV. Atau plug-in hybrid SUV. Jadi kalau saya tarik lagi ke pembahasan histori saya tadi tentang mobil hybrid, itu kan ada mobil hybrid mid, terus ada seri, ada paralel, terus berkembang mobil listrik. Nah, dia ini adalah plug-in hybrid electric vehicle atau masyarakat mengenalnya itu dengan PHEV. Nah, PHEV ini di DFSK E5 ini kita boleh bilang kendaraan itu punya dua kepribadian. Ini menariknya. Kepribadian, menarik gimana? Dua kepribadian. Jadi makanya nantinya si DFSK E5 ini kita punya tagline itu adalah unik nih. Tagline-nya itu adalah electric for daily,
hybrid for journey. Electric for daily, hybrid for journey. Oke. Jadi nice. dia punya dua kepribadian ini. Kepribadian maksudnya itu adalah seperti tadi kita bahas bahwa masyarakat Indonesia itu masih ragu terhadap jarak tempuh kalau menggunakan kendaraan listrik atau hybrid gitu ya. atau hybrid. Terus sehingga masyarakat Indonesia itu masih menjadikan sebuah kendaraan hybrid atau listrik ini menjadi mobil kedua. Secondary. Nah, ini harapannya si DVSK E5 Plus ini itu menjadi menjadi jawaban dari masyarakat Indonesia yang masih memiliki keraguan akan kendaraan hybrid, EV dan hybrid seperti itu. Nah, kenapa kenapa saya angkat menarik dari sisi tagline-nya ini, dia electric for daily, terus hybrid for journey, karena memang kendaraan ini itu di settingnya itu secara experience-nya itu pada saat kita bawa kendaraannya itu layaknya sebuah kendaraan listrik. Menarik. Sebuah kendaraan listrik. Jadi kalau kita kemudikan itu performanya, terus rasa dia berkemudi itu seperti kita bawa kendaraan listrik. Nah, kita tahu bahwa kendaraan listrik itu punya kelebihan dibandingkan dengan kendaraan konvensional, itu adalah pada saat kita bawa hening karena tidak ada getaran, lebih smooth, terus akselerasinya kuat atau langsung, seperti itu. Nah, DVSK E5 Plus ini itu secara feeling berkendara itu feelingnya mobil listrik. Seperti itu. Makanya kita tagline-nya itu electric for daily, seperti itu. Dan memang kalau kita bicara lebih panjang terkait tentang mobil listriknya DVSK E5 ini, dari tagline-nya itu adalah dua kepribadian tadi, dia juga kita usung dengan konsep yang cukup menarik bagi masyarakat Indonesia. Saya bisa ngobrol banyak nih sebenarnya kalau boleh E5 Pak. Plus ini. Sebetulnya kalau kita lihat perkembangan hybrid dan EV itu juga semakin banyak di Indonesia gitu ya. Mungkin teman-teman dari para pendengar DVSK Auto Talks juga ingin tahu lebih lanjut kira-kira nih Pak, dari sisi USP mungkin tadi Bapak sudah share sedikit, mungkin bisa lebih detail lagi kira-kira apakah ada key features yang mungkin ini sangat DVSK sekali dan ini tidak ditemukan di tempat lain, mungkin silakan Pak. Ya, itu dari plusnya tadi gitu ya. Okay. Jadi DVSK E5 Plus ini dari konsepnya kita merancang produk ini itu adalah sebuah kendaraan PHEV atau kendaraan hybrid yang diperuntukkan untuk keluarga Indonesia. Sehingga kita konsepkan sebuah kendaraan itu dengan satu kata yang cukup singkat, yaitu nice. Nice. N-I-C sama E. Tapi N-I-C sama E ini itu ada maknanya. Silakan, Pak. Ada maknanya yang bisa masyarakat Indonesia itu nanti bisa merasakan produk itu sendiri. Yang pertama itu adalah di N-nya itu adalah New Energy Long Range. New Energy Long Range. New Energy Long Range. Jadi New Energy Long Range ini kita ingin menunjukkan, ke marketnya otomotif di Indonesia bahwa mobil PHEV atau mobil hybrid ini bisa loh jadi mobil listrik sepenuhnya. Bisa loh menjadi mobil listrik sepenuhnya. Nah, kenapa kita jadikan N ini menjadi unique selling point pertama, New Energy Long Range, karena kita berikan kendaraan PHEV yang nantinya akan kita launching ini itu kapasitas baterai yang cukup besar. Kapasitas baterai yang cukup besar yang bisa mengakomodir keinginan pemilik kendaraan itu untuk berkendara full listrik dengan rute yang cukup jauh. Boleh dijelaskan mungkin Pak rute makanya tadi kan tagline-nya itu electric for daily seperti itu. Jadi setiap hari untuk misalnya digunakan untuk kendaraan dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, atau kalau bagi bagi mama-mama atau bagi ibu-ibu yang ingin kendaraan besar pada saat ke mall atau belanja bawa barang banyak, nah dia bisa digunakan full elektrik dengan jarak yang cukup jauh. Makanya kita sebutnya itu New Energy Long Range. Terus yang keduanya itu adalah, mobil itu kan tidak hanya digunakan untuk alat transportasi saja. Betul. Hampir bagi beberapa orang mobil itu 30% dia ada di setiap hari itu berada di dalam mobil.
Iya. Nah, kita butuh yang namanya keamanan. Safety ya. Karena tadi kita mencanangkan bahwa kendaraan ini itu diperuntukkan untuk keluarga. Sehingga orang yang beli kendaraan itu karena ini diperuntukkan untuk keluarga, dia harus berpikir juga bahwa ini kendaraan aman nggak untuk digunakan oleh keluarga seperti itu. Nah, sehingga kita munculkan di unique selling point kedua itu adalah I-nya itu adalah intelligent safety. Intelligent safety seperti itu. Nah, intelligent safety ini yang uniknya itu adalah tidak hanya sekedar safety yang kita bayangkan, tapi mobil ini juga 80%-nya itu bisa menunjang bisa menggantikan kita pada saat berkemudi dengan kondisi keamanan. Jadi ibaratnya dalam bahasa sederhananya, mobil ini bisa jalan sendiri. Nice. Gitu. Jadi dengan teknologi intelligent safety-nya ini, mobil ini bisa berjalan sendiri dengan kondisi yang aman pada saat di kondisi macet atau pada saat kita berjalan keluar kota. Itu dia juga mungkin di tol dia bisa mengukur jarak keamanan pada saat kita berkendara itu dari mobil yang satu, misalnya mobil di depan dengan mobil kita itu dengan jarak yang cukup aman. Dan menariknya itu dia bisa take over kita berkemudi itu sampai dengan 80%. Seperti itu. Jadi kalau saya sebut 100% nggak mungkin juga, karena tetap dimanapun teknologinya yang menjadi andil dari sebuah kendaraan itu tetap driver di dalamnya. Betul. Tapi dia 80% itu bisa melogikan kondisi pada saat kita berkendara itu dengan set yang aman. Seperti itu. Sangat menarik. Itu sangat menariknya itu. Oke, baik. Dan kita juga sekarang sudah di sesi pre-booking session juga gitu ya. Ya, jadi benar. memang para pendengar DVSK Auto Talk tentunya bisa memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan promo khusus. Jadi tinggal langsung di scan barcode saja. Dan jangan lupa ini sampai tanggal 28 Juli. Tapi nggak hanya sampai ke safety saja, Mbak Yuli. Di produk ini. Jadi kalau kita runut tadi nice ini C-nya itu, C-nya ini lebih ke keluarga nih. C-nya itu lebih ke keluarga, yaitu comfort cabin family space. Nice. Jadi boleh dibilang kita bicara terkait tentang DVSK E5 ini, kalau dari sisi dalam kabin, di kabinnya itu ada 3 kenyamanan yang bisa kita rasakan. Yang pertama itu comfort, yang kedua itu eksklusif, yang ketiga itu smart, seperti itu. Makanya comfort cabin family space, seperti itu. Nah, karena kita menunjukkan kendaraan DVSK E5 ini untuk keluarga, tentu kita harus memperhatikan juga suasana di dalam kabinnya. Betul. Suasana di dalam kabinnya. Gimana caranya keluarga atau orang yang menggunakan kendaraan E5 Plus ini bisa nyaman, baik itu perjalanan singkat atau daily di dalam kota, ataupun dia berpetualang atau berkendara jarak jauh. Kan kalau orang Indonesia touring gitu ya. Terus kalau momen-momen spesial kayak seperti mudik Idul Fitri, Lebaran atau Natal itu kan orang Indonesia kan mudik ya. Betul. Mudiknya itu nggak tanggung-tanggung. Ada yang jaraknya itu sampai 700 kilo, ada malahan sampai berpindah pulau. Kayak dari Jakarta ke Pulau Sumatera. Betul, kan ada yang bawa mobil. Apalagi sekarang kan infrastruktur di Indonesia kan juga sudah mulai dikembangin. Kayak tol tidak hanya fokus di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera sudah ada tol. Sehingga banyak dari masyarakat Indonesia itu ingin beli mobil digunakan untuk mudik. Nah, berarti kan yang diperhatikan salah satunya itu kan kenyamanan di dalam kabinnya. Seperti itu, di dalam kabinnya. Nah, kita berikan fitur-fitur yang ada pada E5 Plus ini dari sisi kabin itu dengan konsep yaitu nyaman, eksklusif, dan smart. Seperti itu. Smart ini kita taburkan dengan beberapa teknologi yang memberikan kemudahan dan juga kenyamanan pada saat kita berada di dalam kabin. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak seperti di anak-anak itu kan kalau anak-anak itu kan di dalam mobil itu kan paling bertahannya itu kan cuma sekitar 1 atau 1,5 jam ya. Ya boring ya. Ya boring dianya, apalagi perjalanan jauh terjebak macet. Seperti itu. Terjebak macet. Nah, kita berikan suasana dan teknologi yang buat kondisi di dalam kabin itu tetap nyaman seperti itu. Tetap nyaman, seperti adanya panoramic sunroof di kendaraan tersebut, yang kalau
dalam kondisi jenuh kita bisa buka tirainya, kita bisa memandang ke atas, sehingga kan pandangan jadi di dalam kabin itu jadi lebih luas. Betul. Seperti itu. Cocok tuh kalau kita ke puncak Taman Safari, Nah, hewan-hewan ya bisa dibuka, bisa lihat dari dibuka situ. seperti itu. Itu. Menarik. Oke. Dan juga space yang ada di area kabin tersebut kita bikin penumpangnya itu terasa lebih eksklusif seperti itu. Terasa lebih eksklusif. Terasa Oke. lebih eksklusif seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan menjadi jawaban atau keinginan dari masyarakat Indonesia yang ingin melirik kendaraan SUV tapi menggunakan teknologi PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle untuk suasana kabin yang nyaman dengan nyaman. keluarganya. Seperti Menarik itu. sekali. Nah, yang keempat ini tadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Yuli sendiri, yaitu adalah experience atau experience dalam berkendara. Berkendara ya. Seperti itu, excited experience, driving experience seperti itu. Jadi E-nya itu exciting driving experience seperti itu. Nah, ini tuh seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini kendaraan hybrid, tapi kita punya sensasi berkendara itu layaknya sebuah kendaraan listrik. Dia punya jarak tempuh yang cukup jauh dan menjawab juga kekhawatiran dari pemilik kendaraan listrik murni terkait tentang jarak tempuh. Terkait tentang jarak tempuh. Karena konsep teknologinya itu adalah hybrid, sehingga dia kan punya dua sumber tenaga. Iya. Dia punya dua sumber tenaga. Yang satu adalah mesin konvensional, yang kedua itu adalah baterai yang ditanamkan di kendaraan tersebut, tapi dengan kapasitas yang cukup besar. Kapasitas yang cukup besar. Nah, sehingga pada saat kita gunakan untuk berkendara sehari-hari, kita cukup dengan baterainya saja. Dengan baterainya saja. Jadi kita berangkat dari rumah menuju ke kantor itu jalan-jalan dengan jarak tempuh yang cukup jauh, kita balik lagi ke rumah dengan kondisi baterai misalnya dari rumah itu 100%, terus kita jalan dengan jarak jauh lebih dari 100 kilo, balik lagi ke rumah itu baterai mungkin tinggal sekitar 20%, kita bisa lakukan pengecasan di rumah. I see. Seperti itu, baterainya. Nah, ini kelebihannya mobil plug-in hybrid dibandingkan mobil seri hybrid atau mid hybrid. Seperti itu. Jadi kalau PHEV itu, dia baterainya itu bisa dicas di eksternal. Ketemu SPKLU, kita bisa gunakan SPKLU untuk ngecasnya. Terus kalau di rumah, kita bisa gunakan listrik rumah untuk ngecas baterainya. Tapi pada saat kita butuh kendaraan dalam kondisi dadakan, misalnya kayak seperti malam hari ada informasi tugas dari dari kantor, misalnya hari ini kamu harus ke luar kota, seperti itu, cari tiket transportasi habis misalnya kita dapat dapat tugas jam 10, tugas dadakan. Nah, kan kita mikirnya kalau kalau pakai mobil listrik murni yang tadi ketakutan, nih sampai nggak saya. Nah, atau lupa ngecas sebelumnya. Atau lupa ngecas, benar, lupa ngecas. Jadi lupa ngecas baterai cuma 20%. Nah, kita bisa jalan saja. Karena nantinya teknologi PHEV ini pada saat baterainya sudah mulai di bawah 20%, mesinnya akan hidup. Mesinnya akan hidup untuk membantu pengisian baterai dan juga membantu roda untuk berputar. Seperti itu. Jadi kekhawatiran kita akan kehabisan daya listrik di tengah jalan itu akan hilang. Seperti itu. Itu akan hilang itu. Nah, sehingga enaknya menggunakan, makanya tadi saya bilang dia punya dua kepribadian itu. Seperti itu. Dia bisa layaknya sebuah kendaraan listrik, tapi bisa juga kita jadikan sebagai kendaraan untuk perjalanan jarak jauh tanpa khawatir listriknya habis. Karena dia punya genset sendiri lah istilahnya. Iya. Tapi menarik tadi Pak, kita bicara soal baterai ya. Kalau misalkan boleh di-educate mungkin ke para pendengar David Auto Talks juga gitu ya. Sebetulnya apakah ada tips and tricks untuk bisa merawat baterai? Karena kan baterai ini komponen penting dalam hybrid dan EV ini. Boleh di-share Pak Ihsan? Jadi emang benar Mbak Yuli, banyak dari saya juga dapat pertanyaan dari teman sales, Pak, ini baterainya umurnya berapa lama? Terus
baterainya ini kan kalau diganti harganya mahal segala macam Betul. seperti itu. Ya kita paham juga bahwa pabrik baterai di Indonesia kan belum terlalu banyak sehingga harga baterai dari mobil listrik ataupun hybrid itu kan bisa mahal. Tapi tidak usah khawatir, sebenarnya mobil listrik itu atau mobil yang menggunakan baterai itu penggunaannya itu sama layaknya kayak kita menggunakan barang elektronik yang ada baterainya. Seperti handphone. Seperti gitu ya. handphone, laptop, Iya. seperti itu kamera digital. Nah, jadi memang baterai mobil listrik itu sama kayak mesin sebenarnya. Kalau kita memperlakukannya atau menggunakannya sesuai dengan standar perlakuannya, dia umurnya akan panjang. Oke. Umurnya akan panjang. Begitu juga mesin. Mesin juga seperti itu. Mesin kalau kita rajin ganti olinya, rajin merawatnya, Iya. terus kalau kotor kita bersihkan, itu umur dari mesin itu juga akan panjang. Seperti itu. Kita gunakan bahan bakar yang sesuai dengan standarnya, itu umurnya akan panjang. Nah, kalau di baterai, itu cara perlakuan kita supaya umurnya bisa panjang, itu adalah salah satunya itu adalah mobil listrik itu atau mobil hybrid itu lebih bagusnya itu dicas sesering mungkin Sesering mungkin justru dalam waktu yang singkat. oke. Itu dia akan lebih senang, Oke. akan lebih senang dicas sesering mungkin Heeh. dalam waktu yang singkat. Seperti itu, misalnya pada saat kita jalan, terus kita berhenti untuk beli kopi atau menikmati kopi di suatu tempat, terus kita lihat ada SPKLU. SPKLU. Dan SPKLU itu lagi nggak dipakai nih sama orang nih. Itu kita pakai aja. Walaupun kita hanya berhenti untuk beli kopi itu sekitar 20 menit atau sekitar 30 menit. I see. Seperti itu. Nah, itu kita colokin untuk ngecas dia. Dia nanti akan terisi sekitar 10 atau sampai 20 atau sampai 30% tergantung kapasitas baterainya. Nah, itu dia akan lebih senang. Lebih senang. Karena di baterai mobil listrik itu ada range SOC namanya, state of charging. Dia di mana dia akan lebih senang itu posisi dari kapasitas baterainya itu range antara 20 sampai dengan 80%. 20 sampai 80%. Nah, 20. Tapi setiap baterai itu punya SOC yang berbeda-beda, tapi biasanya rentannya itu 20 sampai 80%. Ada yang 10 sampai 90, tapi umumnya itu 20 sampai 80% itu rentannya. Seperti itu rentang amannya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai mobil listrik, terus kita lihat di baterai itu masih ada 80% itu kan banyak, 70% itu kan banyak tuh. 70% kan, tapi kita temu ada SPKLU. Udah kita cas aja. Oke. Jadi memang sukanya di treatmentnya terus-terusan ya. Itu. Nah, terus yang kedua yang juga tidak kita lupa itu adalah kita kalau untuk ngecasnya itu jangan biasakan atau sering membiasakan pemakaian itu. Kita tunggu dulu dia sampai habis. Terus baru kita cas. Nah, ini kebiasaan yang buruk gitu ya? Kebiasaan yang sebenarnya baterai itu tidak terlalu suka. Oke. Baterai itu tidak terlalu suka. Tapi kalau kita gunakan dalam waktu-waktu tertentu saja tidak masalah. Seperti itu misalnya kayak kita gunakan keluar kota. Keluar kota itu kan dia jalan terus. Itu baru pas dia di 20% baru kita isi. Tapi kalau penggunaan sehari-hari itu lebih baiknya itu jangan tunggu dia sampai di bawah habis dulu. Karena nanti pada saat dia di bawah 20% itu kerja dia untuk ngecas itu kan jadi rentannya lama. Nah, itu kan aliran. Jadi kalau kita ngecas mobil listrik itu dalam waktu atau mobil hybrid itu dalam waktu lama, itu tuh dia kan ada aliran listrik yang masuk ya. Nah, aliran listrik yang masuk sehingga akan terjadi perpindahan elektron. Nah, itu akan biasanya sifat di baterai itu akan muncul panas. Seperti itu. Nah, panas itu yang akan mengakibatkan penurunan umur dari baterai. Dari baterainya. Seperti itu. Sama juga istilahnya kalau baterai mobil hybrid atau baterai mobil listrik itu sudah di bawah 20%, itu jangan paksakan untuk dia jalan. Untuk dia jalan ya. Better di charge dulu, cari dulu SPKLU gitu ya, Pak. Tapi di E5 Plus itu ada pengaturannya. Oh, gimana tuh, menarik. Ada pengaturannya. Jadi si pemilik kendaraan itu bisa ngatur kapan mesinnya ini hidup. Kita bisa atur
di 20% baterai baru mesinnya hidup, atau di 30% baterai baru mesinnya hidup, atau di 50% baterai baru mesinnya hidup. Seperti itu. Smart tadi yang tadi Bapak bilang Iya, ya. salah Jadi satu menarik smart. sekali bagi para pendengar FSK Auto Talks gitu ya. Tadi sempat dijelaskan sangat detail dan sangat komprehensif juga gitu ya dari Pak Ihsan, bahwa memang produk terbaru dari DFSK E-Vibe Plus ini namanya ya Pak ya, E-Vibe sudah Plus. menjawab semua kebutuhan konsumen kalau yang tadi saya dengar. Yang pertama tadi long range sudah ada gitu ya, kita bisa ada kapasitas untuk bisa bepergian dengan jarak tempuh yang cukup besar gitu, yang cukup tinggi. Kemudian juga dari sisi smart sistemnya juga sudah intelligent safety. Dan juga tadi ada auto parking dan lain sebagainya gitu ya. Sangat-sangat menarik sih menurut saya. Dan yang tadi yang menurut saya sangat menarik adalah driving experience itu Pak. Jadi kan mungkin kalau untuk mobil hybrid saya tidak tahu ya, mungkin untuk yang lain. Tapi kalau tadi yang Bapak sampaikan bahwa dengan E-Vibe Plus ini, bahwa pengalaman yang akan kita rasakan sepenuhnya EV. Jadi kan kalau EV itu smooth sekali. Smooth. Ya. Oke, itu sangat menarik. Terima kasih Pak untuk informasinya. Kita banyak tahu dan banyak belajar dari Pak Ihsan tadi juga sampaikan tentang hybrid, tentang sejarah hybrid dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin bagi teman-teman DFSK Auto Talks, kami ucapan terima kasih juga, dan Pak Ihsan thank you so much for coming. Kita nanti akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya kita akan hadirkan berbagai pakar-pakar otomotif tentunya. Kita akan bahas Pak, karena memang podcast ini tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang otomotif, tentang EV, tentang hybrid gitu ya dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk para pendengar DFSK Auto Talks, subscribe untuk channel ini dan dinyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan nanti kalau kita ada upload video-video baru. Karena ini nanti kita akan lakukan secara kontinu. Jadi kita akan lakukan terus-menerus gitu ya. Oke. Dan ini adalah podcast pertama kita tentunya Pak ya. Jadi ini teman-teman DFSK Auto Talks, ini adalah podcast pertama kita. Kita bahas long range anxiety. Di depannya kita akan bahas topik lainnya yang juga lebih menarik lagi dengan pakar yang lain yang tentunya akan kita hadirkan di sini. Tapi kalau kalau ada mungkin calon pendengar dari DFSK Talk Auto Talk ini yang ingin penasaran terkait tentang produk dari DFSK E5 Plus, ya bisa scan barcode yang ada. Ya betul. Again, untuk sesi pre-book ini kita buka sampai 28 Juli Pak Ihsan. Jadi memang para pendengar DFSK Auto Talks bisa ikut karena banyak promo-promo menarik yang tentunya sangat-sangat sayang ya kalau kita lewatkan gitu. Oke, baik. Mungkin demikian saja Pak Ihsan. Buat para pendengar mungkin kalau mau komen dan sebagainya silahkan gitu ya. Ini channel pertama kami, podcast pertama kami gitu ya. Nanti akan ada GIF menarik dari teman-teman DFS. Terima kasih Pak Ihsan atas kehadirannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Dan para pendengar DFSK Auto Talk, terima kasih. Kita jumpa lagi di next episode selanjutnya. Terima kasih.